Syukur alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala akan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di SD Negeri 16 Dusun Sukajaya yang sangat kita banggakan. Dan tentunya salawat salam kita berikan kepada junjungan alam kita Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para majelis guru, staf yang saya hormati dan saya banggakan, terutama bapak ibu guru-guru hebat tentunya. Pada pertemuan kita yang keberapa ini, di sini narasumber kita nantinya akan membahas mengenai budaya positif. Di sini saya selaku kepala sekolah hanya memberi materi umum sedikit mengenai budaya-budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini adalah budaya, apa itu positif? Baik. Budaya-budaya baik kita. Jadi selama ini sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Budaya-budaya itu pertama menunggu anak kalau ada gerbang, ya di gerbang sekolah, menyalami anak, sopan, santun, tata krama. Ini sudah merupakan budaya, jangan dihilangkan. Kemudian memberi salam, kalau dia muslim apa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai di dalam lokal kita berikan budaya-budaya. Kalau kita muslim itu seperti membiasakan anak membaca Asmaul Husna, sering dilakukan itu Bu ya, itu wajib itu. Misalnya sholawat, lantunan sholawat, itu budaya positif. Seperti budaya-budaya juga, seperti kita berada di bumi Melayu ini, setidak-tidaknya kita harus kenal juga dengan anak dengan budaya-budaya sopan santun. Makanya anak-anak kita sering pada hari Jumat kita menggunakan yaitu pakaian Melayu. Wah, jadi pakaian Melayu ini di situ sudah masuk pakaian muslim. Karena pakaian Melayu ini dipakai untuk sholat pun boleh, bisa. Apalagi yang laki-laki pakai peci. Nah, itu budaya. Jadi kalau sudah berpakaian Melayu, semuanya harus berbudaya Melayu. Dimulai dari caranya, berpakaiannya, tutur katanya, sopan santunnya. Bagaimana orang-orang tua-tua kita Melayu dulu kalau lewat di depan guru atau orang tua tundukkan kepala sikit. Tak maaf Bapak Ibu, terima kasih, assalamualaikum. Itu budaya-budaya positif. Kemudian pada hari Senin kita kan sudah melaksanakan juga upacara bendera. Jadi budaya yang dapat di sana itu walaupun kita beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, sewaktu kita upacara semuanya tetap sama. Hormat benderanya sama-sama, ikuti komandan upacara. Disitulah nanti Bapak Ibu guru kita bergantian sebagai pembina upacara memberi pendidikan yang positif kepada anak. Jangan lari dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita segala macam suku ada di sekolah kita ini, kita tetap berada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita terapkan dalam budaya-budaya positif ini. Kemudian kita harus tahu juga sebagai guru, yang positif kita itu akan dinilai sama anak. Kita menilai anak, anak menilai kita. Misalnya anak kita ada 20 orang, yang 20 orang tuh menilai kita. Oh gini rupanya sopan santun seorang guru. Nilai positif apa yang diambil sama anak? Kalau kita tidak tanamkan nilai positif, nanti anak akan mengikuti kita. Siap pulang, siap belajar, pulang. Nah, sama melepaskan anak dari kandang. Tak boleh. Dikumpulkan anak dulu yang biasa-biasa kita bikin ya. Baca doa dulu, dikomandai dulu. Kalau bisa ada waktu sedikit, sholawat dulu, ceria. Anak datang ceria, pulangnya juga ceria. Jadi kita mengantar anak itu ikhlas lillahi ta'ala. Pertama datang kita sambut dengan baik, pulangnya kita antar dengan baik. Setelah pasti anak sudah pulang, sudah aman lokalnya, baru dikunci lokalnya, berarti kita baru pulang. Nah, inilah yang namanya budaya yang kita terapkan sama anak, supaya anak nanti
Dia mengikuti apa yang jejak kita lakukan, itulah yang diikuti oleh anak-anak kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hanya sekilas secara umumnya. Nanti untuk khususnya mengenai budaya positif ini akan dibahas langsung sama narasumber kita, yaitu Riyadi Gunawan Harahap SPD, yang mana Pak Riyadi ini juga CGB angkatan ke-10 Kabupaten Siak. Untuk itu kepada narasumber kita saya silakan dengan segala hormat, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sesuatu hal yang bahagia di sini, kita saling berbagi, kita saling memberikan praktik baik di sini, dan besar harapan di sini kita mampu berkolaborasi dan mampu menguatkan sekolah ini menjadi sekolah yang berkualitas, dan tidak lupa murid-muridnya juga. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan dan mohon waktunya kepada Bapak Ibu hebat di sini. Saya akan mempresentasikan di sini terkait budaya positif. Ini sangat terkait dengan problem kita kemarin ya di PMM. Cuman kesempatan di sini pas kebetulan saya ikut pelatihan, dan ada baiknya saya sampaikan ini terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Selanjutnya, oke. Sebelum saya memberikan sedikit materi ini, ada kesepakatan belajar yang kita pahami di sini bisa nanti ditambahkan atau mungkin bisa dikurangkan. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nanti setelah penyampaian materi, kita berikan sesi tanya jawab. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau memberi saran dan kritik, boleh-boleh saja. Dan kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati di sini. Dan ketiga, jika ada peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Dan selanjutnya berpendapat setelah dipersilakan. Terakhir, membuat modesinya pada HP. Oke, ada tambahan atau pengurangan? Sudah cukup? Baik, kita sepakati ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Nanti cuma dijawab iya, setuju atau tidak setuju. Oke. Ada pertama di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Simpan jawabannya dulu. Kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, Bu Halimah, kira-kira kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke, kalau Bu Rika? Tidak setuju. Bu Ulin? Ya. Bisa setuju, bisa tidak. Oke. Bu Nur? Sama ya. Oke. Yang Pak Ilman? Ya, ya. Nanti kita pahami apa itu hukuman ya. Mungkin ini. Setuju atau tidak setuju? Karena jenis hukuman. Oke, tergantung jenis hukuman. Pak, kira-kira apa Pak? Setuju nggak? Nah, hukuman ini dilihat dari segi positifnya. Oke. Hukuman dilihat dari segi positif. Kita kan itu positif. Ya. Kalau positif berarti baik, kalau tidak positif jangan dilakukan. Ya kan jadi bisa iya bisa tidak. Nah, terima kasih Bapak-bapak Ibu. Nah, berarti masih ragu-ragu. Oke, kedua, pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, Bu Alimah, setuju atau tidak setuju? Bu Rika, Bu Uli, Bu Nur, Pak Ilman, Bapak? Oke. Nah, yang terakhir nih, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, Bu Alimah, setuju? Setuju. Oke, setuju. Nah, ini nanti bisa kita jawab benar atau tidak. Ini kita lihat dari materi itu, oh sesuai nggak sebenarnya poin 1, 2, 3 dengan materi ini, pas nggak? Sesuai nggak dengan disiplin positif itu? Nah, kita bahas bersama-sama nanti. Oke, selanjutnya. Nah, kita kan ada Komel, Komunitas Belajar SD Negeri 16 Minang Sumatera Barat. Situ ada bacaannya, belajar bersama guru berjaya, ya. Belajar bersama guru berjaya. Nah, kalau saya bilang nanti salam guru Sukajaya, jawab belajar bersama guru berjaya. Oke? Mau dicatat? Oke, kalau saya bilang nanti salam guru Sukajaya, ibu bapak bilang belajar bersama guru berjaya. Belajar bersama guru berjaya. Oke, baik. Salam guru Sukajaya. Oke. Oke, kita ulang pakai gerakan ya. Ada semangatnya situ. Oke. Salam guru Sukajaya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita bersama. Oke, di sini terkait disiplin positif ada teori kontrol dan teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Di situ ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, nanti ada di situ makna disiplin. Kita bahas bersama tentang semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi di situ untuk menghasilkan hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghargai diri sendiri. Oke, di situ ada nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas. Nanti bisa kita praktekkan nih di sekolah pas tahun ajaran baru untuk membuat keyakinan kelas. Oke. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol pada guru. Nanti kita bahas juga. Itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, selain itu ada segitiga restitusi. Ini penting nih. Ini tahapan gimana kita menyelesaikan permasalahan di kelas dengan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bahas juga. Oke? Nah, dan yang terakhir itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan dasar. Nah, contohnya itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke. Nah, di sini kita pahami sebagai guru ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori ilusi. Oke. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini kita pahami dulu di sini. Kita berilusi guru itu mengontrol murid. Kita punya kekuasaan, kewenangan di situ. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. 4 yang ini terjadi, ini sudah kita lakukan di kelas. Dan itu dihindari. Ya, dihindari. Karena di awal kita sudah pahami. Ingat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jangan mentang-mentang kita orang dewasa, kita punya hak nih untuk murid-murid ini maksa. Nih, ilusi bahwa semua penguatan positif, nih pikir-pikir kita kasih hadiah,
kita kasih hadiah, kasih penghargaan, Puri hebat, itu benar. Ternyata kurang benar. Ya, nih ilusi bahwa kritik dan membuat merasa ini nih banyak nih termasuk bullying nih ya. Nah, di atas itu mengontrol murid. Ingat, murid itu memiliki karakteristik sendiri, punya potensi sendiri, punya minat sendiri, dan punya bakat tersendiri. Ini yang harus kita gali, dan ini yang tidak harus kita lakukan lagi ke depan. Oke? Selanjutnya, nah ini stimulus respon kita. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Ini guru-guru kebanyakan. Nah, ini teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk disiplin positif dan budaya positif, semua perilaku memiliki tujuan. Belum tentu yang kesalahan ini mereka tidak memiliki dasar, tidak punya penjelasan. Nah, kita tahunya menyimpulkan aja mereka salah. Ya, oke. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi bagaimana ini mengajak ini? Nanti kita diskusikan. Oke. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan ini model berpikir menang kalah kita ubah di sini di teori kontrol. Model berpikir menang-menang, tidak ada yang salah. Ya, oke. Selanjutnya, nih apa makna disiplin? Disiplin yang kita pahami sebelumnya nih. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita lihat di atas, berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Jadi disiplin itu belajar, bukan mendapat kepatuhan. Nah, di sini juga makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang mengalami potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang kita hargai. Nah, saya mengambil kutipan dari Imam Syafi'i, ya, disiplin kita pahami belajar. Nah, di sini, jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Ya, jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Nih, nah kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, sini kita untuk belajar pahitnya kebodohan. Dan ini kita tahu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk membuat perintah diri sendiri. Oke, disiplin. Nah, nih teori motivasi perilaku manusia. Oke. Untuk menghindari ketidaknyamanan, oke, ini bisa saya tanya ke Bapak Ibu ya. Nih, misalkan contohnya datang ke sekolah tepat waktu, ya gitu. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Dan ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Oke, ini bisa kita dalami dalam diri kita, kira-kira apa yang kita lakukan itu tujuannya 1K, 2K, atau 3. Oke. Nah,
Di sini sebelum 5 posisi kontrol saya kembalikan lagi terkait keyakinan kelas. Oke, sebelumnya Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas? Oke, Ibu. Oke, baik, bagus Ibu Rika. Untuk yang lain, mungkin kita usahakan nanti di tahun ajaran baru kita coba ya. Oke, ya mungkin. Oke, nanti kita bisa tahapan-tahapan ya Bu ya. Oke, tahapan untuk membentuk keyakinan kelas dimulai dari membuat peraturan yang disepakati bersama. Oke, misalkan Bu Nur kasih pertanyaan kepada anak, kira-kira apa ya peraturan kita di sekolah, di kelas, ini itu. Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, 1. 2 nanti, Bu, tidak boleh terlambat sekolah. 2. Dan macam-macam selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya dari kata-kata tidak boleh, tidak, jangan, dan macam-macam itu ubah ke dalam kalimat positif. Ya, ya, ubah, datang tepat waktu, habis itu nanti buang sampah di tempat sampah dan macam-macam. Nah, sudah itu nanti diambil itu berupa menjadi keyakinan kelas. Sudah jadi keyakinan kelas, sepakati dulu. Ibu Rika sebatas itu ya. Oh, ada lagi tahapan selanjutnya, yaitu sepakati dulu nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Saya contohkan. Oke, ini ada contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai-nilai yang dari kesepakatan kelas kita yang kita ambil. Nah, nih, profil pelajar Pancasila sudah kita pahami bersama. Ada di situ beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya ini ada dari IBO Primary Years Program. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kepercayaan dan komitmen. Ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Oke, ada bisa dilihat. Nanti setelah ini bisa dibagikan petunjuk hidup. Nah, ini bisa nanti kita praktekkan di kelas. Nah, oke, pertama kita buat aturan kelas. Selanjutnya ubah aturan kelas itu menjadi kalimat positif. Kita buat menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya ambil nilai universalnya apa? Kalau misalkan datang tepat waktu, apa tuh kira-kira? Nilainya apa? Tanggung jawab. Nah, buatkan mereka di nilai-nilai universal. Nah, dan perlu diingat untuk membuat keyakinan kelas itu dari siswanya ya, dari muridnya ya. Nah, jangan gurunya. Ya, ambil dari anaknya. Oke, mungkin di tahun ajaran baru bisa kita cobakan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Oke, setelah kesepakatan kelas dibuat keyakinan. Oke, iya. Ya, kalau peraturan kelas itu apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa kan? Peraturan kelas itu gurunya yang tentukan. Kalau keyakinan kelas itu anaknya itu yang belum kita tanya berdasarkan. Ya, baik. Bagus apanya? Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa murid-muridnya. Sedangkan kalau itu peraturan itu guru. Tidak pernah kita minta kan anak itu untuk Pak apa sih peraturan itu yang kita buat? Nah,
besok kita minta anak itulah berpikir. Kira-kira itu kita sepakati bersama, kita buat keyakinan kelas, nanti kita ambil nilai-nilainya. Nah, nanti ada juga tahapan restitusi, ada saya lakukan sama anak kelas 5, nanti bisa kita cobakan di tahapan akhir. Oke. Ini 5 posisi kontrol. Nah, ini guru nih. Pertama ada penghukum. Ya, karena kecil Bu ya. Oke, pertama identitas gagal. Ya, identitas gagal. Kontrol dari luar, menghindari hukuman. Di situ ada 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, identitas berhasil atau sukses itu ada kontrol dari luar, ada teman dan pemantau. Nah, yang terakhir manajer. Kalau kepala sekolah, manajer di sekolah, seharusnya guru adalah manajer di kelas. Nih. Oke, nah tahapan mana yang seharusnya dimiliki guru? Tahapan manajer. Oke, nah guru berbuat, ya, lihat itu penghukum menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Oh, kau nih, ya, nunjuk-nunjuk. Banyak keluar macam-macam. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Janganlah kayak gitu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Hah? Tolonglah hari ini aja. Tuh. Nah, kalau teman membuat alasan-alasan biasa kita diskusi sama kawan gitu. Itu hal biasa, nak. Itu boleh, tahapan itu boleh, untuk belajar boleh. Yang dihindari adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena dampak dari ini outputnya negatif untuk anak. Ya. Nah, selanjutnya pemantau. Pemantau ini bagus juga. Ya. Dia berupa memahami tentang peraturan. Peraturan kita pahami, sudah kita lengkap, sudah kita tahu. Pakai sepatu hitam, nanti anaknya sepatu ada list putihnya. Tuh, siapa? Si Pino sini, apa sepatunya putih? Dan macam-macam. Tapi tanpa memberi hukuman. Kalau kita seandainya itu kita panggil, habis itu lari 20 kali keliling itu penghukum. Itu kalau saya pas kebetulan dengan instruktur, saya ditanya tuh, yang pertama tadi masalahnya memberi hukuman tuh. Nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa jawab tidak? Tidak setuju Pak Riyadi. Saya jawab, itu berbekas kepada saya. Ya, hukuman yang dilakukan oleh guru itu berbekas kepada saya. Hingga saat ini saya ingat hukuman yang diberikan guru itu. Dan itu tidak positif. Nah, kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu seharusnya bukan hukuman, ya, tapi ke pembiasaan. Tidak ada kata hukuman itu. Hukuman itu pasti identiknya dengan negatif, ya. Membaca dan membersihkan halaman sekolah, oke, itu berdasarkan kesadaran mereka. Bagaimana untuk meningkatkan kesadaran? Nah, itu tugas kita bersama lagi. Nah, yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ternyata saya pelajari, memberi motivasi dapat memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ternyata itu juga dilarang. Ya, nih misalkan Bu Rika, oh bagus Bu Rika gambarnya, ya, besok lebih baik lagi. Nah, Bu Halimah di situ, perasaan aku gambar aku yang paling bagus, kok dia yang dikasih? Ya, dampaknya itu ke kawan.
Oh anak ini pintar, oh si Puri bagus tuh. Nah, tuh dampaknya ke kawan. Malas kawannya itu lagi. Itu juga ya. Itu aja. Ya, tapi berikan apresiasi, ini lebih ke apresiasi. Menyeluruh. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ya, lebih ke Tapi ada juga kadang sisi negatif. Misalnya kalau seperti itu, secara menyeluruh tentang sementara di sendiri yang berhasil misalkan untuk menjawab pertanyaan misalkan gitu. Nanti kita berikan untuk keseluruhan gitu kan, untuk semua gitu. Dia merasa, semua. Akhirnya besok itu ada juga hal sedikitnya untuk dia iya. Tapi mungkin kalau perhitungan ya manfaat menurutnya daripada yang dari lebih banyak mana manfaat untuk dia sendiri atau untuk keseluruhan, mungkin lebih banyak keseluruhan memang karena yang merasa merugi cuma dia sendiri kan gitu. Kalau diberikan untuk dia sendiri yang merugi yang lainnya semua gitu kan. ya, artinya di sini kita posisinya belajar ya Bapak. Iya. Nah, pastinya di situ tahapan-tahapan ini sudah melalui analisis dan praktek-praktek yang jelas kan gitu. Jadi tahapan-tahapan itu ternyata ke anaknya juga merusak. Ya, kita kasihnya dia tinggi hati. Imbalan. Tinggi hati juga. Oh, aku. Ya. Mungkin di posisi ini kita coba untuk merubah itu. Ya namanya belajar bertahap, tidak bisa langsung otomatis bagus kan gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini dia. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dalam posisi manajer ada momen saatnya seseorang guru itu menjadi seorang teman dan bisa jadi menjadi pemantau. Ya, tidak harus manajer itu memang posisinya runtutannya manajer enggak. Tetapi ada momen saatnya seorang guru itu menjadi seorang teman dan bisa menjadi pemantau. Yang dihindari dua itu, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Coba kita hindari itu. Nah, kalau Pak kami baru bisa ini teman, oke, berarti ada kemajuan. Pak kami bisa memantau, ada kemajuan. Nah, tapi tahapan yang diminta, yang diinginkan utama adalah menjadi seorang manajer. Kalau kepala sekolah manajer di sekolah, di kelas manajernya kita. Oke? Nah, ini juga kalau penghukum pembuat rasa bersalah itu muncul dari kontrol dari luar. Nah, kalau identitas berhasil ini yang dari teman dan pemantau adalah kontrol dari luar. Nah, identitas berhasil ini ada kontrol dari diri sendiri. Ingat, disiplin adalah belajar. Ya, disiplin bukan berarti anak ini tidak masuk terlambat masuk sekolah, berarti anak ini tidak disiplin. Ya, itu yang kita pahami di sini. Ya, oke. Di sini ada identitas gagal, kecil banget, tapi ya gimana lagi? Bacakan aja. Setelah kita pahami 5 kontrol tadi pada sebelumnya, posisi kontrol. Nah, dikembangkan lagi di sini terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah identitas gagal. Hindari kita seorang guru memberi hukuman dalam bentuk apapun. Hukuman ada 2, ada fisik, ada verbal. Ya, tidak hukuman itu bukan berarti suruh push up, suruh squat jump dan macam-macam itu. Hanya itu hukuman, tidak. Saat kita berkata anak ini bodoh, anak ini macam-macam lah yang tidak bagus, itu termasuk dalam hukuman. Itu yang harus kita hindari. Nah, terkait identitas sukses, di sini ada disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Ini restitusi, nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Oke, di sini murid untuk konsekuensi, karena kalau hukuman sudah kita pahami, pasti sesuatu yang tidak enak dilihat ya. Ini murid dan anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif,
dampak pada murid atau marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai dibuat guru. Oke. Selanjutnya di sini konsekuensi. Nah, ada murid dan anak belajar saat peraturan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penahanan sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid membantu. Nah, kalau tahapan yang diminta di sini adalah kita sebagai 5 posisi kontrol itu adalah manajer. Nah, kalau untuk identitas suksesnya di mana? Disiplinnya di restitusi. Restitusi ini tahapannya di sini murid dan anak belajar memecahkan masalah. Nah, contoh yang mudah aja yang tadi kita buat keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas. Hal mudah itu yang merupakan contoh dari memecahkan masalah. Selanjutnya anak memahami bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Di awal sudah kita bilang kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa kita sendiri. Nah, selanjutnya murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid dan anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Itu ada lingkaran, ada budaya positif. Budaya positif dapat diterapkan karena ada lingkungan positif. Ya, lingkungan positif itu dari mana? Nah, dari muncul yang kecil-kecil, dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang kecil dulu, baru nanti besar. Jadi budaya positif. Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi. Ada tadi kemarin Pak Ilman di tindak lanjutnya segitiga restitusi. Wah, di sini momen kita mempelajari. Oke, apa itu segitiga restitusi? Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke. Nah, ini segitiga restitusi. Tahapannya pertama menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini prospeknya di sini adalah menerapkan disiplin positif, murid memiliki tujuan, murid mampu berefleksi dan memulihkan diri. Jadi kalau seandainya ada anak yang bersalah, kita jangan malah kita buat malah lebih bersalah. Nah, jadi lebih kita kembalikan, pulihkan posisi dia tuh ke posisi semula. Misalkan pertama, misalkan si Alwi mengambil barang si Amel, temannya kan gitu. Dia bukan mengambil, dia minjam aja. Cuman lupa mengembalikan, terbawa ke rumah. Nah, Amel kehilangan. Pastinya, oh tadi yang pakai, yang megang-megang ini barang aku ini si Alwi. Nah, ada juga kawan itu tukang kompor-kompor kan. Iya, Alwi itu yang bawa tuh, nampak tuh. Setelah itu pemahaman dari si Amel, si Alwi mencuri barang dia. Nah, otomatis si Alwi ini akan dijauhi sama teman-teman yang lain. Ya, sekalipun dia mungkin mencuri momen itu, ya kita nggak tahu alasannya ya. Mungkin bisa jadi memang dia mencuri, atau dia mungkin terlupa, namanya anak-anak kan. Nah, kondisi itu jelas orang-orang tahu, guru-guru lain tahu. Nah, dia merasa menyendiri. Nah, tahapan yang kita lakukan bukan malah menghukum dia, bukan malah mencaci maki dia, bukan malah menjudge dia negatif, anak yang ingin macam-macam, bodoh macam-macam, tapi kembalikan lagi dia ke posisi temannya lagi. Bagaimana tahapan itu? Nah, di segitiga restitusi. Ya. Nah, ini tahapan menstabilkan identitas. Pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Alwi, tahapan ini ya.
Alwi, Bapak ketahui namanya setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Bapak juga pernah kayak gitu, kan? Melakukan kesalahan itu merupakan yang wajar. Wajar, kita manusia, ya. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan itu, nah, Bapak pun juga. Nah, tujuannya apa? Untuk mengubah identitas gagal itu menjadi identitas sukses. Oh, ternyata datang ke sama kita, kita panggil, pemahaman dia akan dihukum, kan gitu. Rupanya bapaknya menyadari, rupanya saya ini dapat dukungan ya, gitu. Nah, tahapan selanjutnya, nih validasi tindakan salah. Di sini tahapannya selalu ada alasan dan tujuan dari setiap yang dilakukan. Kita tanya, ngapain nak? Kok bisa kayak gitu? Berkaitan dengan kebutuhan dasar yang mengubah pandangan guru dan stimulus respon ke berpikir proaktif. Kita tanya anak tuh, kenapa bisa begitu? Kenapa dilakukan begitu? Minta alasan dia, ya. Jangan kita menjudge anak tuh atau menghukum anak tuh tanpa kita tahu yang terjadi. Kita taunya posisinya satu, si Amel kehilangan Mister penggaris. Kita nggak tahu, kita belum dari dari pendapat dia, dari apa yang dilakukannya. Oke, selanjutnya nih menanyakan keyakinan. Nah, ini berkaitan juga dengan keyakinan kelas kita. Makanya di awal untuk budaya positif ini adalah keyakinan kelas. Ya, dasarnya adalah keyakinan kelas. Di situ murid diberi pertanyaan terkait dengan motivasi intrinsik, ya, motivasi yang muncul pada diri kita, ya, termasuklah disiplin di situ. Menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya, tadi nilai universal, ya, nilai apa yang didapatkan itu, dan selanjutnya mampu menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dan ini menanyakan keyakinan ini, sekali yang menanyakan dia memang melakukan kesalahan dan dia melakukan perbaikan, ya, tidak sebatas nanti saya minta maaf sama Amel Pak, ya, karena saya sudah mengambil misternya walaupun tadi saya lupa mengembalikannya, minta maaf. Bukan sebatas itu, tapi minta dia menyelesaikan permasalahannya nih selanjutnya, dan tekankan kepada dia ke depan tidak melakukan itu lagi, karena kita punya keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada yang paham tentang keyakinan kelas? Enggak tahu? Nih, Bapak kasih tahu. Keyakinan kelas itu dimulai dengan dari apa? Kesepakatan. Oke, kesepakatan kelas. Ada sebelumnya kita menggunakan peraturan kelas. Nah, yang membedakan peraturan kelas dengan keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu Bapak yang buat, ya. Masuk sekolah jam segini, itu peraturan kelas kita, ya. Kalau misalkan apa? Kalau mau izin, mengajukan apa? Mangkat tangan, izin Pak, gitu. Itu peraturan. Nah, sekarang Bapak kita membuat sama-sama itu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak? Oke. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh kamu. Nah, kita sepakati nanti, ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas kita sepakati dulu apa-apa aja poin-poinnya. Nah, Bapak punya. Nah, coba dipikirkan apa sih? Bapak minta satu-satu aja ya. Nah, kalau keyakinan kelas
hindari dari kata jangan dan tidak. Ya, kalau misalkan apa, tidak terlambat ke sekolah, kira-kira apa sih diganti sampai tidak muncul itu tidak dan jangan itu ya. Bisa kita coba ya. Oke, ya. Satu aja, nanti diganti ya. Oh yang pilih, pilih lah ya. Oh ini kan. Oke, silakan dipikir. Bapak minta satu aja. Sudah dapat semua? Oke, ya. Hindari kata tidak dan jangan. Ya. Oke, kira-kira misalkan biasanya kita tidak terlambat ke sekolah. Hapus, ganti ke kata-kata positif apa aja. Satu aja. Sebelumnya satu aja. Ini berpikir apa ya mau ke di kelas ini. Nah, nanti kita sepakati. Ada yang udah siap? Yang udah siap silakan tempel di situ. Tempel, ada tempelannya ya, tempel aja langsung. Oke? Ya, boleh. Kira-kira apa ya? Pak aku mau tempel di bawah. Dan nanti kita cek ya. Hampir sama bukan berarti sama. Yuk, masih 3 lagi ya. 3 lagi. Ini Bapak kasih kesempatan untuk kamu menentukan kesepakatan kelas kita apa kira-kira. Nah, sudah tulis kan? Boleh, silakan. Oke, udah semua?
Baik, sudah kalian lakukan dan sudah kalian tulis dan kalian tempelkan. Ini mungkin kita jadi sepakatan kita sama-sama di kelas. Bapak bacakan ya. Ada di sini datang tepat waktu. Wah, mantap nih. Menghindari kata jangan dan tidak. Oke, datang tepat waktu. Kita sepakati jam berapa nih? Jam 7.30. Sebelum Pak. Sebelum jam 7.30. Ya, saatnya jam 7 pas. Ya. Jam 7 pas ya. Oke. Kedua, datang tepat waktu, sama. Ketiga, datang tepat waktu. Oke. Keempat, selalu berkata jujur dan sopan. Bagus nih. Selalu berkata jujur dan sopan. Oke. Ada di situ mengerjakan piket tepat waktu. Ya. Mengerjakan piket tepat waktu. Oke. Selanjutnya menghindari pertengkaran di dalam kelas. Oh, kalau menghindari berarti sama dengan jangan dan tidak. Apa tuh kita perbaiki kira-kira? Berusaha Menghindari jangan tidak. Nah, itu sama tuh. Apa ya? Saling menghormati sesama teman. Ya, saling menghormati sesama teman. Oke. Nah, selanjutnya harus datang tepat waktu pas. Oke, tepat waktu, disiplin waktu. Ini ada jangan terlambat datang ke sekolah. Oke, tadi kita bilang jangannya coret ya. Datang tepat waktu. Selanjutnya tidak boleh membuli sesama teman. Jangan sesekali membuli. Oke, tidak boleh membulinya bagus. Tapi hindari dari kata-kata tidak. Bagaimana? Bagaimana tuh? Saling menghargai. Ya, saling menghargai dan bisa toleransi. Ya, bertoleransi. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Bukan berarti gara-gara muslimnya banyak, yang nonnya dijauhi. Enggak ya, tapi toleransi, saling menghargai. Oke, selanjutnya tidak boleh terlambat di sekolah. Sama, oke, kebanyakan di sini fokusnya ke tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, kalau kata positifnya itu adalah datang tepat waktu. Kita sepakat nih? Sepakat? Ada yang lain? Pak, muncul lagi Pak, ada kata-kata yang lain. Apa kira-kira? Apa juga? tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Hindari kata tidak. Berarti buatlah kata kalimat positifnya. Lalu menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan identik dengan semua ya. Kalau membuang sampah berarti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya di tong sampah ya, bukan di meja. Ya, oke. Kita sepakati. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Ini dari kamu untuk kita semua. Kalau peraturan sekolah, peraturan kelas itu dari Bapak untuk kamu. Ini dari kamu untuk kita semua. Ada yang lain? Kita sepakati. Pertama, apa? Datang tepat Waktu. Tepat waktu. Kedua, saling menghormati. Dan toleransi ya. Ketiga, menjaga kebersihan sekolah dan kelas ya. Apa lagi? Pak, saat istirahat berada di luar kelas.
Saat istirahat berada di luar kelas. Bagus tuh. Oke. Lagi. Melaksanakan piket tepat waktu ya. Mengerjakan tugas juga tepat waktu. Ya. Tadi Puri bilang apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Tugas sekolah maupun rumah ya. Ada tepat waktu. Oke, pergi. Siap. Oke. Siap tadi belajar membaca doa. Sebelum kegiatan pembelajaran membaca doa terlebih dahulu. Iya, sebelum membaca doa, sebelum dan sesudah. Kegiatan sholat ya. Oke, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah. Pas kita mau belajar, kita doa. Pulang kita doa. Oke, ada yang lain? Bagus-bagus tuh, cantik-cantik. Pertama, datang tepat waktu. Kedua, saling menghormati dan toleransi sesama. Ketiga, menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Keempat, saat berada di luar kelas. Saat keluar main berada di luar kelas. Kelima, melaksanakan piket tepat waktu. Keenam, mengerjakan tugas sekolah dan rumah tepat waktu. Ketujuh, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah. Ada yang lain? Sudah? Untuk saat ini kita sepakati. Ada yang nggak sepakat? 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 Oke, sepakat. Nanti kita Bapak minta tanda tangannya ya untuk disepakati bersama itu semua. Nanti boleh tanda tangannya di sini aja. Oh, ini buktinya kalau si Puri sudah sepakati untuk keyakinan kelas kita. Oke, kita sepakati dulu. Kita yakini. Oke, dari 7 ini ada nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan di diri kita. Datang tepat waktu, kira-kira apa nilai kebajikannya? Kalau orang tepat waktu itu biasanya apa tuh? Bertanggung jawab. Datang tepat waktu itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Oke, nomor 2, saling menghormati dan toleransi. Kira-kira apa? Sama ya, ada kata-katanya tuh. Nilai universalnya itu adalah menghormati sesama manusia. Yang ketiga, saat menjaga kebersihan sekolah dan kelas, apa tuh? Nilai-nilai kebajikannya apa? Menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Berarti apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, nah, melaksanakan piket tepat waktu kira-kira apa? Sama nggak dengan datang tepat waktu? Lebih ke bertanggung jawab. Oke, nomor 6, mengerjakan tugas sekolah dan rumah tepat waktu. Apa tuh? Termasuk bertanggung jawab ya. Oke, nomor 7, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah. Berarti lebih ke apa? Lebih ke apa tuh? Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Tulis itu adalah membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan. Itulah nilai-nilai yang kita terapkan pada keyakinan kelas kita. Oke, itu kepada anak Bapak.
boleh masing-masing untuk menandatangani kesepakatan kita. Boleh di sini nanti kita tempelkan. Oh ini yang kita buat ya. Ya, bisa mulai dari Babang siapalah? Babang Sarip? Ya, tanda tangan. Terserah di mana posisinya. Buat namanya ya Babang Said. Oke. Abang Rehan lagi. Buat namanya situ ya. Boleh, bebas. Keren banget tanda tangan. Oke, Babang juga. Namanya? Oke, ya Kak Dila. Oke, Kak Epi. Selanjutnya Kak Virgin lagi. Oke, Kak Puri. Oke, selanjutnya oke, kita sepakati. Tanda tangannya sudah ada. Kita yakini. Untuk ke depan inilah keyakinan keras kita dan ini berasal dari kalian, bukan dari Bapak. Jadi ini jadi keyakinan kita, kalian dan Bapak ke depan untuk menyepakati aturan yang ada di sekolah berupa keyakinan kelas. Oke, ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.